Ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munhazimi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. لهذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات ترماس ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات بستان وشرق القرآن ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات الأنوار ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات النور ثم لمؤلف هذا الكتاب Syekh Ibnu Athaillah Iskandari insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih diperkenankan oleh Allah merawat iman Islam kita, sebagaimana kita ingin menjadi makhluk yang lebih istimewa daripada para malaikat. Tentunya kalau malaikat punya ilmu, kalau kita ingin menjadi makhluk yang lebih bagus dari malaikat, ya kita setidaknya senang ilmu. Kalau memungkinkan punya ilmu. Kalau malaikat makrifat kepada Allah, sebisa mungkin kita menjadi orang yang makrifat kepada Allah. Kalau malaikat itu punya sifat ibadah, kalau pengen menjadi makhluk yang istimewa, bisa melebihi para malaikat, yuk sebagai manusia jalankan tugas ibadahnya sebagaimana yang Allah perintahkan. Insyaallah kalau seperti itu nanti kita kembali kepada Allah, tidak banyak pertanyaan karena kita di dunia ini sudah memegang amanat itu, hatinya kita jaga, jasadnya kita jaga, nanti ketika pulang tidak ditanyakan cacatnya, sehingga yang ditanyakan cuma kesempurnaannya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang istimewa, sehingga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita ulang dikit ya untuk pertemuan yang sebelumnya. Jadi la tunfiq anfasaka fi ghairi ta'atillahi. Kamu jangan pernah melepaskan, menafkahkan napasmu selain
taat kepada Allah. Jadi napas kita itu selama ini kita sehari berapa kali napas ngeluarin ngeluarin napas berapa hari sekali sehari? Gak pernah ngitung. Terus baca alhamdulillah aja berapa kali? Napasnya 4.000 kali atau 40.000 kali sehari malam. Masuknya misalkan 15.000, keluar napasnya 15.000 sehari semalam. Ngucapin alhamdulillah masih bisa napas berapa kali? Nggak pernah, Pak. Ngaku aja. Kita itu terkadang karena nafsu kita itu punya nafsu yang selalu perintahnya itu ke dalam kemungkaran, sehingga nikmat napas ini seolah-olah tidak punya harga. Sehingga kita memandang dengan nafsu, sekalipun bernapas, sekalipun kita itu punya nikmat bisa napas, kalau nggak punya duit banyak ya sedih kan, kacau. Yang penting bisa napas, makan masih ada, ya, ibadah nggak keganggu. Masih judulnya itu loh. Karena kita ini di sini bukan untuk enak-enak di dunia ini. Udah saya sampaikan, hidup di dunia ini nggak untuk enak-enak. Jadi untuk ngibadah, cari bekal akhirat, bekerja untuk akhirat. Loh, kalau di dunia nggak mau bekerja untuk kepentingan akhirat, ya nggak dapatkan pahala. Sedangkan di Solo nanti yang kita bawa itu bukan keduniaan, bukan motor kita, bukan mobil kita. Paling-paling nanti bapak ibu balik di kuburan cuma dibeliin kain kafan doang. Motornya ditinggal, suaminya ditinggal, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, orang yang dicintai ditinggal semua. Dan nanti yang kita sepelekan itulah yang nanti justru akan membela habis-habisan kepada kita, yaitu amal. Yang ibu-ibu kalau pagi-pagi masukin duit 2.000 di situ tuh, ya klotek gitu. Wah, ini apa? 1.000 rupiah nih klotek gitu. Justru itu nanti akan bela habis-habisan. Ya tapi nggak tahu kalau 2.000 mungkin yang bela itu kurus-kurus kali. Malaikatnya gede dia kurus gitu kan, kering gitu. Emang 2.000 rupiah. Wong bakso aja 20.000 masukin cuma 2.000. Ya nggak apa-apa sih. Tapi jangan sampai membuat pembela kita itu nggak kuat nanti. Pembela dibentak malaikat kabur, ya kacau. Wah, kalau kita punya amaliah yang istimewa dalam segala hal, itu akan membuat bangunan pembela kita itu banyak. Sedekah ono, ngibadahi ono, puasane ada, sabarnya ada, syukurnya ada. Wes, kita dikepung dengan pengawal-pengawal yang istimewa tadi, sehingga malaikat pun ketika mau mendekat untuk menanya kita, marrob bukan? Kalau dia bentak-bentak, itu pasti akan dibentak gantian dengan amal kita. Tapi kalau persiapan kita kurang, lihat malaikat aja matanya merah gitu, mungkin amal kita udah ngedek duluan, ngumpet lah, oh kamu sudah maju. Amalnya kurang. Ya, sering saya sampaikan, malaikat itu punya terkena had fikih. Terkena had fikih. Kalau memang amalnya banyak, mukanya mencorong, dia sudah tahu ini orang muslim. Langsung masuk, ya assalamualaikum, ketuk-ketuk pintu dulu. Jadi gak langsung dibangunkan, tidur bangunin, ngorok buka, nggak gitu juga. Jadi kena had. Itu pernah Nabi Musa kan, begitu dituanya, marrob buka. Nanyanya kurang ajar, itu malaikatnya nggak tahu kalau itu seorang kekasih Allah. Nabi Musa itu langsung berdiri, langsung diculek mata nih malaikat, lari dia matur kepada Allah. Wah, ini ada hambamu kok sampai begini itu, di dunianya kayak apa nih galaknya kan? Matur kepada Allah, ya kamu ya harus. Allah memberikan gambar kepada Nabi Musa, kepada malaikat yang menanya Nabi Musa tadi, kamu kalau dengan hamba-hambaku yo ditelok-telok, dilihat-lihat dulu, jangan semua kamu bentak. Lu itu kekasihku, kamu bentak ya dia nganggep kamu itu cuma makhluk doang. Kamu dianggap sama makhluk Gusti Allah, ya gak takut sama situ. Tapi sekolah sampai nyulek saya ya tuh kapok kamu nyulek diculek matanya, pelototan kamu. Jadi orang yang selama ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kalau di dunia ini tidak pernah sedih, nggak pernah kekhawatiran, ya wes percaya sama Gusti Allah, itu nanti di akhirat pun ya seperti itu. Boro-boro ngadep malaikat itu biasa.
makhluk biasa. Paling-paling kalah dengan malaikat Israil doang. Kalau malaikat yang lain kan, kalau orang-orang soleh, orang-orang itu ya masih biasa. Karena malaikat ibadah, orang soleh juga ibadah. Lah mau nandingi apa? Jadi hal yang sangat biasa. Maka malaikat pun kena had, malaikat Israil juga kena aturan fikih bahwa ketika mencabut orang muslim itu harus pelan-pelan. Itu kena hukum fikih. Maka kalau selama ini kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini Allah melihat dan akan dicatat, dan nanti amal yang kita peroleh karena kita ngaji itu nanti akan menjelma menjadi pengawal. Itu semakin banyak pahalanya, menjelmanya semakin bagus. Jadi amalia-amalia yang sangat berat termasuk menuntut ilmu ini kan sangat luar biasa. Jadi duduk 3 hari aja kayak duduknya 3 bulan. Ibadah, puasa, malamnya ibadah. Itu pahala yang besar sekarang ini istimewa. Itu nanti kalau menjadi pengawal, ya pengawalnya kuat bener. Jadi nggak usah khawatir. Ya sebenarnya sekarang itu isa-isone wis salat wis ra kusuk ben. Ya. Sebenarnya salat. Subuh kadang jam 8, alhamdulillah enggak apa-apa lah. Wis pokoknya jalan saja. Namanya manusia seperti itu. Yang penting ibadah. Setidaknya kita punya nilai ibadah. Jangan sampai tidak punya nilai ibadah. Ya. Jadi jangan pernah engkau menafkahkan napasmu fi ghairi taatillah, selain taat kepada Allah. Jadi kalau napas yang keluar itu usahakan hati kita itu zikir, baca Allah, kayak baca apa, subhanallah, apa istighfar. Coba ibu cari, bapak cari yang merasa nyaman itu kalau zikir apa? Jadi yang bisa diingat tapi nyaman, dan paling nyaman di hati, itu biasanya itu yang akan mengantarkan cepat. Pak, boro-boro tahu, nggak pernah wiridan saya. Ya udah, kalau pernah zikir ya nggak tahu yang nyaman yang mana. Misalkan la ilaha illallah, ama la haula wala quwata billah, ama subhanallah, misalkan itu. Coba bandingkan, ibu baca itu yang nanti merasa langsung meresep ke hati itu yang mana. Nah, itu kalau kita sudah bisa merasakan itu, zikir kita sudah kita bisa rasakan, lafadznya zikir tadi bisa kita rasakan perbedaannya. Nah itu nanti itu cepat masuk. Kalau obat itu dosisnya bagus gitu, cocok. Ada orang yang ketika minum itu ya cocoknya bodrek kalau pusing. Ada yang nggak cocok bodrek, paramek. Ya. Ada yang nggak cocoknya paramek. Apa minumnya? Jamu pakai telur 10. Pusing dan lain-lain. Itu cocok-cocokan. Alias sebetulnya zikir itu bagus semua, tapi coba cari yang paling nyaman dan bisa istiqomah. Soalnya kalau dibaca semua ya repot juga sih. Oh ini zikir, subhanallah zikir, la ilallah zikir, istighfar zikir, sholawat zikir, semua zikir kan. Yang kira-kira nyaman. Udah nemukan? Udah nemukan belum? Sudah? Nah, kalau udah nemukan bagus. Merasa nyaman kalau zikir ini kok nyaman? Coba Bu. Saya ngomong ini karena saya udah bisa menemukan. Dulu-dulu juga nggak bisa nemuin. Saya itu zikir yang nyaman apa gitu. Itu kalau ngucapin yang kita ucapkan itu merasanya itu betah. Tapi kalau zikir yang lain, wah beratnya bukan malu zikir kok. Ada perbedaan. Yang itu kalau itu rasanya enteng terus gitu berzikir yang merasa pas itu. Jadi di hati itu yang mana? Itu cara ngobati penyakit itu pas. Jadi ngobatinya penyakit itu pas. Orang yang gak sabar, la haula wala quwwata illa billah, atau ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya qawiyyu dan lain-lain. Kalau yang enggak udah duitnya banyak masih ngeluh terus ya syukur ya syukur ya syukur. Kalau merasa dosanya banyak ya subhanallah subhanallah astagfirullah dan lain-lain. Jadi pembersihan jiwa dan lain-lain itu caranya seperti itu. Jadi cari sendiri-sendiri. Itu karena resep yang seperti itu bisa ditemukan ketika kita sudah bisa sering melakukan. Itu akan ketemu. Baling dzur ila miqdarihi wa ila ma yu'tillahul 'abda.
Wala tangdur ila sagirin nafasi balingdur ila miqdarihi wa ila ma yu'tillahu al-'abda. Kamu jangan pernah melihat kecilnya napas itu doang. Kak, cuma niup angin, nyedot angin kan kecil banget itu seolah-olah kan. Tapi coba orang hilangkan aja sama Allah. Enggak bisa napas nanti 3 menit. Hilangin aja 3 menit. 80 tahun kita sudah bisa napas. 3 menit di stop dulu, nggak napas. Lewat nggak itu? Lewat. Makanya kalau kita nggak syukur ya repot. 3 menit dihentikan aja kan napas sudah ngap-ngapan. Bukan lewat itu. Oh yang nggak biasa. Kamu jangan pernah melihat kecilnya napas, tapi lihatlah seberapa ukuran. Sekarang lihatlah yang beri itu siapa. Jadi yang dilihat itu yang memberi, jangan lihat kecilnya yang diberikan. Saya pengen tanya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu-tahu dikasih apa ya? Yang masih kuliah, dikasih pensil, dikasih apa? Pensil, yang ngasih Presiden Jokowi, atau yang ngasih itu Presiden Amerika, umpama. Sama dikasih tas. Tapi yang ngasih Pak Somad pasti terkenangnya itu yang ngasih yang pangkat tinggi tadi. Iya enggak? Alah Pak Somad ngasih tas kayak gini. Saya punya ulah yang paling bagus. Ini kenang-kenangan nih. Yang cuma Presiden Amerika. Anggono cuma pensil harga 5.000. Pensilnya iya cuma harga 1.000. Tapi yang ngasih siapa dulu? Nah, nafas itu yang ngasih siapa? Mutlak pemberian Allah. Manusia tidak bisa. Tambah napas pun nggak bisa kok. Hanya membantu napas bisa membantu. Kalau ke rumah sakit, kerja di rumah sakit itu bantu doang. Pakai apa itu? Pakai alat. Kalau yang corona dikasih apa? Oksigen. Itu bantu doang, nggak bisa. Fal anfasu jawahirun. Maka nafas ini termasuk intan. Berlian lah nafas ini. Wahal ra'aita khatan yarmi jawharatan ala masbalatin. Apakah kau pernah melihat orang kok melempar, membuang berlian dilempar di tempat sampah? Pernah lihat enggak? Pernah Pak? Siapa? Saya. Oh berarti pas gila. Berlian di tempat sampah. Jadi kalau napas kita ini harganya sangat tinggi, tidak dijual, napasnya loh. Udaranya boleh dijual, oksigen, tapi bisa napasnya itu kan gak ada yang jual. Afatuslihu ana ta gawe bagus sapa sira dhahiraka ing dhahir sira. Apakah kamu hanya membuat baik dhahirnya saja, yang di luar saja, kelihatan mata saja. Wa tufsidu batinaka, wa tufsidu lan rusak sapa sira batinaka ing batinira atinira. Apa kamu hanya sekarang ini memelihara dhahirmu, jasadmu, tapi hatimu gak kamu pelihara tuh. Selama ini kau cuma pakai bedak mulu, hatinya gak pernah dibedakin. Mata belen aja udah dicuci, sekarang hatinya dosa, gak pernah istighfar, kacau. Mau kondangan aja udah bajunya pilih yang paling bagus. Sobat Siti gak mau, belum setrika gak mau, bau dikit ganti pakai minyak wangi kalau perlu, ya kan? Ya enggak. Kita itu terlalu memperhatikan dhahiriyah kita. Namun apa yang menjadi keperluan kita? Sedangkan dhahiriyah itu bukan yang dilihat Allah ya. Mata kita itu sekarang ini bukan untuk melihat Allah. Yang untuk melihat Allah itu hati kita. Basirah namanya. Jadi kalau kita pengen marifat itu dengan hati bukan dengan mata. Jadi kalau mata ya kayak gini. Jadi jangan pernah bayangkan begitu sholat Allahu Akbar dibayangkan Allah gede banget hitam, ya jangan. Oh itu namanya musyrik kayak gitu. Jadi jangan pernah dibayangkan wujudnya Allah, pakai hati. Sifat-sifat Allah yang baik, sifat-sifat Allah Al-Kamal, Al-Jamal, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu masuk udah dari begitu 1 detik sudah ingat sifat Allah semuanya itu. Oh Allah itu mukhalafatul khabadisi, sifat Allah itu maujud, sami'an basiron. Sifat Allah itu maha mendengar. Mutakaliman, Allah itu punya sifat selalu berbicara. Sampai sekarang pun Allah berbicara loh. Berbicara apa enggak?
berbicara. Kita sering kan, tahu-tahu kita kok bangun tidur tahu-tahu pengen sholat. Ayo, yang nyuruh sholat siapa? Tahu-tahu banyak orang yang taubat tanpa ada sebab. Tahu-tahu taubat saja. Loh, panggilan taubat itu kira-kira yang nyuruh siapa? Allah. Kok punya panggilan? Berarti dia sedang berbicara dengan Allah. Namanya ilham. Kalau di kitab Minhajul Abidin, ilham itu ada yang ilham dari malaikat, ilham langsung dari Allah, ilham dari jin, setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Jadi ilham itu ada yang datangnya dari malaikat, ada yang dari setan, ada yang dari Allah langsung. Anak kecil tahu-tahu dia nangis kalau lapar. Yang ngasih ilham siapa? Malaikat dicubit. Ya enggak lah. Kamu kata di malaikat lihatin perutnya kosong, cubitin malaikat. Ya enggak. Benjut kalau gitu anaknya. Enggak, itu ilham langsung dari Allah. Ilham namanya. Jadi Allah itu sifatnya mutakaliman seperti itu. Jadi Allah sampai sekarang itu tetap sifatnya mutakaliman, enggak bisu. Terus fami saluka mongko utawi perumpamaan lira iku kal majdumi kaya dene wong lara gudiken. Tahu gudiken? Gudiken. Apa? Lepra, gudiken, terus penyakit apa ya? Kudis. Kudis yang parah itu, yang perumpamaanmu itu seperti orang al-majdum, yaitu orang yang kena penyakit kudis. Majdum itu lepra, kudis atau buduken. La bisa kanggo sapa al-majdum siapan ing baju ing pakaian jadidan kang anyar. Wa yakhruju lan metu minhu saking majdum fil batini ing dalem jerone batine apa alqaikhunanah was-sadidu ya set nanah tapi bercampur darah. Sodid itu juga nanah, tapi nanah yang satu itu nanah putih, yang satu nanah bercampur darah. Fa anta mongko utawi sira iku tusliku bagusake sapa sira mak ing barang yang dulu kang ningali ilaihi maring ma sapa ana semenungso wala tusiluan ora bagus sapa sira qalbaka ing atinira alladzi yo ati huwa utawi ladzi iku li rabbika keduwe pangeranira. Jelas Betawi? Basa Jawa. Perumpamaanmu itu kalau kita kok hanya memperbaiki zahirnya saja, tapi hatinya nggak pernah dopenin. Kita habis dari pasar, tangannya bau ikan aja langsung dicuci kan? Apa langsung makan? Cuci. Kita baru jalan di jalan, terus nanti kepleset, kejebur comberan, nyampe rumah mandi, sampai diteliti masih bau enggak nih? Semua bajunya diteliti masih bau enggak? Sampai bersih itu. Kemudian ketika kita kok bisa seperti itu dengan dohir kita, mata kita ada belek aja langsung kita langsung kita bersihkan, rambut kumel aja langsung pakai sampo, ya. Baju ketika jelek sobek-sobek nggak mau makanya yang nggak sobek, yang bagus, yang pantas dilihat orang. Kita aja memantaskan diri kita, memelihara jasad kita supaya ketika dilihat orang itu supaya nggak kelihatan cakep. Ibu kalau kondangan kira-kira bedakan kok nggak? Pakai baju daster itu mau nggak kira-kira? Pakai daster? Nggak mau Pak saya Pak. Kalau yang berani besok ke Pak Somad dulu, Pak sama kondangan pakai daster loh. Jago kalau berani. Ntar ada orang-orang nggak boleh masuk itu, berarti kondangan di gedung pakai daster.
Kita aja seperti itu kan. Hanya pengen dilihat manusia aja, kita sudah konsentrasinya seperti itu. Mengorbankan harus pakai minyak wangi, bedakan. Kalau nggak punya bedak, bedakan dulu. Kalau mau mandi nggak ada sabun, suruh beli dulu putranya. Bajunya kalau kotor, hanya pengen dilihat manusia, bajunya aja pilih yang paling bersih, bukan baju yang kotor dipakai. Semua itu kita perhatikan. Nah, kok hati kita nggak pernah merhatikan? Kita kok nggak pernah merhatikan hati kita? Hanya melihara dohir kita, hati ini nggak pernah diurusin. Itu sebagaimana orang yang sakit buduken, penyakit apa namanya? Apa? Lepra. Terus penyakit tadi? Kudis, kadas, kudis, kurap, kutu, panu. Itu mau obat kapanak namanya iklan itu. Itu seperti itu. Ya. Kemudian kita seperti orang yang punya penyakit kudis, penyakit yang kudis, kemudian kita berusaha nutupi kudis tadi pakai baju yang cakep. Jadi pakai baju yang cakep, disemprot minyak agar bau kudisnya nggak bau. Ya kita tutupi rapat tadi, tapi kenyataannya kulitnya yang di dalam baju tadi itu keluar nanah terus, nanahnya keluar, darah bacin baunya itu keluar karena kita hanya pakai baju doang.